Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya nanti akan eh, menguji ya ini ini kemampuannya solar gas controller merek OMR dengan ini ya MPPT yang tidak ada mereknya ini. Apakah hasilnya besar mana nanti ya? Nanti malam akan saya uji. Sebabnya kalau siang hari ini kan dipakai, jadi sekarang ini tetap mengalirkan arus listrik, ya, yaitu merubah arus listrik dari panel solar cell untuk dicas ke baterai. Jadi kalau nguji sekarang nanti ya, berarti kan tidak bisa menggunakan solar control solar charge control ini untuk mengisi baterai. Nah, nanti malam mungkin rencana akan saya coba ini kemampuannya besar mana. Kalau harganya yang UMR ini lebih mahal. Kalau sekarang sekitar 700 ribuan, kalau dulu kan 1,2 ya. Zaman dulu ini belinya kan dari Cina. Waktu itu kan di kita masih belum ada, sekitar 2021 masih sulit di sini ya. Sekarang sudah di online kita banyak sekali, dan ini sekarang banyak di Shopee, di Tokopedia, di mana-mana banyak ya. Ini sekarang harganya sekitar 800, kalau ini hanya harganya 200 ya. Ini kemampuannya 100 ampere ya, kalau ini hanya 60 ampere, kalau ini 100 ampere ya. Nah, tapi bagaimana kemampuan untuk merubah ini baterai solar gas, baterai dari solar panel ke baterai, apakah bagus enggak itu ya, dari solar panel controller dari solar panel ke baterai, ini hasilnya bagaimana nanti ya, bagus mana nanti ya. Gitu ya teman-teman, nanti akan saya coba nanti malam. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Ini untuk peralatan percobaan ini sudah saya siapkan, yaitu MPPT yang hitam ini yang tidak ada mereknya, yaitu solar charge controller, yaitu 100 ampere ya, auto 12 sampai 48 volt. Kemudian PO-MR ini ya, MPPT solar charge controller, yaitu 60 ampere, yaitu sama ini tegangan bisa auto itu 12 sampai 48 volt ya. Nanti milih salah satu ya. Ya, ini nanti saya coba ini mana yang lebih efisien hasilnya ya. Nanti ini pakai charger motor ini kurang lebih 72 sampai 80 volt, ampernya kurang lebih 4,8 ya sampai 5 ya, kurang lebih 400 watt ini ya, 400 watt. Nah, apakah yang masuk ini yang sini apakah sama bisa 400 atau sama, atau mana yang lebih baik? Yang MPPT ini kan biasanya walaupun tegangannya ini kan 72, ini bisa dirubah arusnya nanti diperbesar. Tegangannya 48, berarti arusnya nanti lebih apa ya, lebih besar daripada yang waktu ngecas ya. Waktu ngecas ini 80 volt itu kurang lebih 4 sampai 5 ampere. Kalau di sini ya 48, mungkin hampir separuhnya ya. Ya harusnya ya arusnya lebih besar, yaitu kurang lebih hampir 2 kali ya, mungkin 9 ampere ya, mungkin harusnya ya 7-8 ampere harusnya yang masuk ya. Ya, kalau kualitasnya bagus. Nah, ini sudah saya cek, ini pakai surat baterainya, ini baterai lithium besi fosfat, yaitu 48 volt. Ini tegangannya adalah 53 ini ya. Ya, ini 16S ya, ini 48 walaupun tegangannya maksimal sampai sekitar 56 man ya, 56 volt nanti ya. Nah, ini per selnya sudah ada juga ini. Nah, nanti yang masuk ini berapa ampere. Nah, nanti ngitungnya dari sini. Nanti dicas pakai yang MPPT hitam dengan yang apa, yang hitam tidak ada merek ini, dengan yang PMR ada merek. Apakah yang masuk ke baterai ini sama nanti ya? Apakah sama mungkin sekitar
7 atau 8 ampere gitu ya. Harusnya sama ini kan ya. Makanya kalau nanti arusnya lebih besar, berarti mungkin daya yang masuk ada lebih baik, mungkin bisa merubah ini ya, MPPT ini betul merubah, jadi eh, yang daya masuk 400 berarti sumbernya 400 dirubah dengan MPPT ini ya kurang lebih 400 juga. Kalau nggak bisa kalau jauh dari 400 ya mungkin kualitasnya kurang bagus ya. Ini teman-teman, ini akan saya coba ya. Ya ini udah rangkaian sudah saya buat, ini saya kasih masing-masing sekring untuk pengamannya ya. Ya namanya percobaan harus ada pengamannya yang lebih baik. Ya teman-teman, ini akan saya rangkaiannya untuk mungkin yang hitam dulu ya. Ya ini selectas kontrol sudah saya sambungkan ke baterainya ya, urutannya tidak boleh terbalik ya, jadi harus STC ini disambungkan ke baterai dulu, tidak boleh ke solar panel atau power dari charger, sebabnya bisa rusak. Jadi harus pertama adalah dari baterai ke MPPT ini ya. Ini sudah 00 ya, sudah ya. Ini sekarang kita setting ke yang kemudian power ya. Ini rangkaian yang ke charger ini sudah saya rangkai ya, sudah saya rangkai. Kemudian ini akan saya nyalakan ya, nyalakan. Ya, itu sudah hijau. Kemudian ini sekring akan saya hidupkan. Sekringnya akan saya hidupkan. Nah, sudah ini. Nah, ini yang tercapai adalah ini arusnya kurang lebih 5 ampere ya. 5 ampere, tegangan berapa ini? Tegangannya 52,7. Kemudian yang di sini adalah 5 ampere. Yang diperoleh adalah 5 ampere 73, 5 ampere 73 ini kan ya. Iya. 5 ampere 73 yang diperoleh. Yaitu menggunakan di sana 5 ampere, tapi kalau dipakai BMS Qicong ini adalah 5,73. Nah, ini mungkin lain alat jadi presisinya lain. Ya. Jadi 573 ini kan ya. 573 ampere ya, tegangan 53,26 ya. Sekarang nanti ini akan saya coba ini pakai yang ini pakai yang POMR, apakah sama atau tidak ya. Yaudah teman-teman, ini arus yang ngalir di POMR adalah 7, kemudian ya 7,1, 6,9 ya kurang lebih alirnya ya. Ya, naik turun ini ya, enggak stabil. Kemudian di sini adalah 670, 782, jadi tidak stabil karena chargernya ya mungkin ya ini 8,6, 8,8, jadi lebih besar ini ya yang pakai POMR. Arus yang ngalir adalah lebih besar ini ya, di 8,66 ya, bisa 8,8 ya. Jadi dibandingkan yang MPPT yang biasa tadi harusnya hanya 5 ampere, ini 8 lebih 66 ya, ini lebih besar jadi arus yang bisa mengalir ya. Ya, udah nih teman-teman itu ya. Jadi yang POMR ini lebih bagus ini ya. Ya, jadi energinya di 400 semuanya, 471 464 watt ini kan ya. 400 ya, naik turun ya, naik turun ya, bisa 464 ini ya.
Jadi memang lebih sesuai apa ya, sesuai arus atau daya yang masuk ya kalau pakai POMR. Demikian teman-teman, ini ya terima kasih ya.